Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tiada kalimat yang paling pantas kita ucapkan dan terwujud dalam amal perbuatan selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab atas kudroh, iradah serta inayahnya kita semua bisa hadir di tempat yang insyaallah dimuliakan dalam keadaan sehat walafiat, semata-mata menjalankan salah satu di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ikhtiar kita itu dicatat sebagai amalan sholihan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana daun yang gugur dari pohon, sebagaimana janji Nabi SAW, yaitu diampuni dosa dari Jumat ke Jumat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai ayah, sebagai suami ataupun calon ayah, calon suami, memiliki peran dan fungsi yang bukan main-main. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak sumpahnya dengan makhluknya,
maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama ayah sebagaimana dicatat di dalam surah Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa walidi wa ma walad. Dan demi bapak yang melahirkan anak. Maka timbul pertanyaan, apakah seorang bapak melahirkan anak? Maka tentu kita akan menjawab tidak. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini bahwasannya tentu seorang ibu, seorang istri tidak mungkin mengandung kecuali ada suami atau ada ayah di rumah tangga tersebut. Artinya sejatinya seorang ayah, seorang suami beserta pasangannya adalah sama kedua-duanya melahirkan seorang anak. Maka tentu wajib bagi kita para suami, para ayah, agar tidak melupakan dan tidak meremehkan yang namanya pendidikan anak. Sebab bila kita mendengar atau memahami bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah yang pertama dan yang utama. Tetapi tentu sekolah yang baik, sekolah yang menghasilkan lulusan-lulusan terbaik tidak lepas dari kepala sekolah yang baik. Maka kitalah para ayah, para suami yang bertugas untuk bagaimana mengkondisikan, bagaimana meramu, bagaimana mengatur satu ajaran yang ajaran itu dapat diterapkan kepada anak-anak kita. Sekali lagi, peran ayah bukanlah peran yang sederhana. Bahkan kalau kita lihat kisah-kisah para nabi, semisal kisah Nabi Zakaria, yang mana beliau tidak lepas berdoa kepada Allah. Apa yang diminta? Yaitu hadirnya keturunan yang dapat melanjutkan dakwah. Dan kita bisa lihat dan telusuri bahwa kisah Nabi Zakaria mayoritas itu mengisahkan permintaan beliau kepada Allah agar dianugerahi anak. Sedangkan kisah dakwahnya hanyalah sedikit sekali. Begitupun kisah Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub. Begitupun dengan kisah Ibrahim dengan putranya Ismail dan Ishak. Artinya apa hadirin ikhwatu iman? Para nabi, para rasul yang memiliki tugas yang sangat berat dari Allah, tetapi urusan anak mereka tidak melupakannya. Mereka tidak lalai, bahkan mereka senantiasa memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku putra-putra yang soleh. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bila kita mengharapkan putra dan putri kita sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata, maka kita mesti terlebih dahulu menjadi pasangan yang menyejukkan mata. Mesti terlebih dahulu menjadi orang tua yang menyejukkan mata. Karena sering kita menuduh anak-anak kita durhaka, tapi sejatinya kitalah yang durhaka. Dan tidak ada satupun permasalahan di rumah tangga kecuali kesalahan bersumber dari ayahnya, bersumber dari pemimpinnya. Maka bila kita hari ini memberikan fasilitas kepada putra dan putri kita, memberikan gadget, membiarkan mereka keluar di malam hari, mengisi waktunya dengan kesia-siaan, bahkan naudzubillah dengan kemaksiatan, maka demi Allah
kita akan ditanya di hadapannya. An umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Tentang masa umurnya dihabiskan untuk apa, dan tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Maka bila kita melihat sejarah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 7 diantaranya di bawah usia 30 tahun dan 5 diantaranya di bawah usia 20 tahun. Berarti pendidikan macam apa yang dapat melahirkan anak usia 20 tahun tapi sudah dijamin masuk surga? Dia masih hidup berjalan di muka bumi tapi namanya tercatat di Jannah Firdaus. Artinya sosok ayah yang luar biasa di balik situasi dan kondisi sahabat-sahabat tersebut. Begitupun hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ketika Nabi Yusuf hampir-hampir tergoda oleh Zulaikha, yang hampir-hampir dia berzina, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ayah, memberikan tanda kebesarannya. Apa? Yaitu adanya sosok ayah di pikiran Nabi Yusuf yang sedang menggigit jari. Ketika ingin melakukan maksiat, tergambar sosok ayah. Padahal bila kita telusuri, Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub itu hanya belasan tahun bersama. Maka ayah macam apa yang walaupun tak ada rupanya, tak wujud jasadnya, tapi ketika ingin melakukan maksiat, nasihatnya tertancap di sanubari putranya. Maka janganlah kita semua menjadi ayah-ayah yang bisu, menjadi ayah-ayah yang enggan untuk berdialog dengan putra-putrinya. Ada salah seorang orang tua yang berbicara kepada saya, membanggakan putranya yang sekolah di pesantren tahfidz, yang hafalannya sudah sekian juz. Kemudian saya tanya, bagaimana dia belajar? Siapa temannya? Apa bacaannya? Ayah tersebut tidak bisa menjawab. Apalagi kalau ditanya apa warna favoritnya, apa makanan kesukaannya. Ternyata ayah-ayah hari ini sibuk dengan urusan-urusan dunia, sibuk untuk mencari nafkah, padahal ada calon-calon pemimpin, calon-calon ahli surga di rumah yang mesti dididik, yang mesti diajarkan ilmu agama. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, para ayah, para suami dan para calon ayah dan suami. Sebagaimana kita tahu bahwa tugas kita sebagai ayah dan sebagai suami dicatat oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang sering kita artikan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Tetapi bila kita telusuri apa makna qawwam? Qawwam berasal dari kata qawwamah, yang berarti pertama adalah al-imad, tihang. Maka seorang suami harus sekeras dan setegar tihang yang menjadi sandaran bagi istri dan anak-anaknya. Suami harus senantiasa terlihat senang
terlihat gembira walaupun badai begitu besar. Kemudian makna yang kedua, al-qawamah adalah al-wali. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Segala keputusan harus berdasarkan keputusan suami. Ayah harus diposisikan sebagai pemimpin, tetapi tentu bukan pemimpin yang melangit yang tidak bisa dijangkau, tapi pemimpin yang di atas tapi tetap melihat ke bawah. Kemudian yang ketiga, makna qawamah adalah al-qut. Apa itu al-qut? Al-qut adalah makanan halus yang masuk ke dalam tubuh, yang tentu ketika kita makan tidak mungkin memakan makanan yang keras. Maka seorang suami harus berlaku lemah lembut kepada pasangannya, begitupun kepada putra dan putrinya. Kemudian makna yang kelima, al-mura'atu wal hifdhu, yaitu yang menjaga, yang mengayomi. Seorang suami harus benar-benar sebagai penjaga dan juga sebagai pengayom. Dan yang terakhir, bahwa seorang suami adalah harus memiliki sifat al-adlu wal-i'tidal, adil dan berada di tengah-tengah. Memutuskan perkara tidaklah diputuskan kecuali ada data dan fakta. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, inilah keutamaan yang Allah berikan kepada kita para lelaki, kepada kita para ayah. Allah tidak pernah salah memberikan sesuatu kepada pundak seseorang. Maka mulailah hari ini kita menyadari dan memahami bahwa tugas kita sebagai suami dan ayah bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi juga memastikan anak kita, pasangan kita tidak terbakar, tidak masuk ke dalam neraka. Sebagaimana ayat yang begitu populer, ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka mulailah kita sempatkan waktu untuk mengobrol, berdialog dengan pasangan kita, menentukan visi dan misi rumah tangga ke depan. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Mau jadi apa anak-anak kita nanti? Pendidikan seperti apa yang akan kita terapkan? Jangan sampai kita melahirkan generasi-generasi yang lemah, yaitu generasi yang melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Maka semoga para ayah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pencari nafkah, dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, dalam menegakkan kepemimpinannya di dalam rumah. Dan semoga para ayah dan suami diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjaga keluarganya dari panas api neraka. Maka demikian khutbah Jum'ah kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur muslimina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma asdud wat'aka ala a'da'iddin minal kafirin waz zalimin fi Palestin wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.